Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldri Prasetyo, saya berasal dari UPBBJ Bogor. Pada tugas 3 ini, saya akan membuat transaksi data pada MySQL. Nah, di sini yang pertama, saya akan menambahkan nama pasien melalui store prosedur. Nah, lalu pilih dulu database yang sudah kita buat di tugas 2, lalu kita klik rutin. Nah, kita di sini kita coba klik rutin. Lalu create new routine. Nah, di sini kita kasih dulu nih namanya, misalnya transaksi satu. Lalu parameternya kita hapus aja, kita drop. Nah, lalu kita ketikkan kodenya. Begin, start transaction, insert into. Hanya kita tambahkan di sini namanya Apri ya. Nah, tinggalnya di Bogor dan berjenis kelamin perempuan. Perempuan. Lalu kita select from pasien, lalu add. Nah, di sini langsung kita klik go. Nah, di sini berhasil ya. Coba kita pencet execute nih untuk melihat data kita sudah berhasil apa belum. Sepertinya ada yang kurang, ini ada kesalahan sedikit. Ya, saya salah ngetik di sini. Lalu pencet go kembali, kita klik lagi execute, kita lihat. Nah, di sini muncul ya Apri ya. Nah, tapi kita coba lihat nih di tabel pasien apakah sudah muncul atau belum. Nah, di sini ternyata belum muncul datanya namanya Apri. Nah, lalu kita lanjut akan ke perintah kedua. Di sini kita akan menambahkan commit untuk membuat datanya muncul. Kita klik kembali nih rutin. Kita create di rutin, misalnya di sini kita kasih transaksi 2. Si 2. Nah, sama parameternya dihilangkan saja nih, drop. Nah, kita ketikkan kayak tadi, start transaction, start itu pasien, kita klik ketik lagi sini Apri, Bogor, dengan jenis kelamin perempuan. Lalu ketikkan select from pasien. Ini kita ketikkan commit nih. Nah, nah ini kita langsung pencet go. eh, Lalu kita execute nih di transaksi yang kedua. Nah, di sini sudah masuk. Nah, kita lihat nih apakah di pasien masuk. Nah, ternyata sudah masuk ya di data pasien ya. Nah, untuk menambahkan kita perlu dilakukannya commit terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba perintah rollback, di mana fungsinya untuk mengembalikan data atau membatalkan perintah. Nah, di sini kita coba lagi nih. Kita klik dulu database-nya. Kita klik rutin lagi. Nah, kita bikin new transaksi lagi ya. Misalnya transaksi 3. Nah, sama seperti yang tadi. Di drop aja ini. Lalu kita ketikkan begin start transaction, update pasien, set nama pasien sama dengan yoga. Saya ambil contoh yoga ya. Where, lalu ID pasien sama dengan 4. Di sini kita langsung ketikkan rollback di bawahnya ya. Lalu saya copy aja nih yang atasnya nih. Kita coba paste di bawah. Kita ganti lagi namanya menjadi Siska. Lalu di sini kita beri commit select from pasien.
End. Nah, lalu kita klik go. Kita execute nih. Nah, jadi yang perintah rollback ini akan menampilkan data yang setelahnya ya, karena yang setelahnya itu di-commit ya. Makanya di sini yang muncul adalah nama Siska bukan nama Yoga, karena nama Yoga itu di-rollback atau dibatalkan, jadi tidak akan muncul di data ini. Lalu balik lagi ke ID pasien. Nah, di sini juga yang muncul namanya Siska. Lalu selanjutnya saya akan mencoba membuat checkpoint. Nah, kembali kita klik database-nya ya di sini. Lalu rutin seperti biasa, klik new routine. Lalu kita ketikkan transaksi 4. Jangan lupa parameternya di drop dulu. Nah, di sini kita ketikkan begin. Lalu start transaction, insert into chain. Ini saya coba namanya Rizky ya. Rumahnya di Depok, dengan berjenis kelamin laki-laki. Nah, di sini kita akan membuat save point. Point. Kita kopikan saja ke bawah. Di sini saya akan rubah namanya menjadi Dea. Tempat di Depok, jenis kelaminnya perempuan. Nah, di bawahnya saya akan ketikkan rollback to save point. Poin 1. Lalu yang ketiga saya ganti ini namanya menjadi Aska, rumah di Bogor dan berjenis kelamin perempuan. Saya hapus dulu, diganti menjadi perempuan. Lalu kita ketikkan commit di sini. Lalu select sama dengan from pasien end. Nah, lalu kita klik go. Oh, ada yang salah nih, kayaknya ada yang kurang. Kita buat kembali ya. Transaksi 4. Kita drop. Kita paste lagi. Tadi kayaknya ada salah ini. Kita cek dulu. Oh, saya kelebihan nambahin titik koma yang dibikin. Kita pencet go lagi. Dan di sini data sudah berhasil ya. Kita coba execute. Nah, di sini hanya bertambah nama Rizky dan Aska. Yang tadi satu lagi tidak tersave ya, karena di perintahnya ada perintah rollback untuk kembali ke namanya Rizky. Jadi inilah fungsi dari rollback itu sendiri ya. Jadi yang bernama Dea di rollback ke poin 1 untuk digantikan namanya oleh Rizky. Jadi yang tersave nama Rizky. Nah, itulah fungsi rollback to save point. Nah, lalu selanjutnya saya akan membuat trigger ya. Di sini saya akan membuat tabel baru dengan bernamakan obat dan transaksi obat. Nah, kita buat dulu nih tabel baru nih, create table obat.
Nah, lalu kita klik go. Nah, di sini sudah muncul nih pasien transaksi obat sama obat ya, sudah muncul. Lalu kita buat dulu relasinya nih. Klik dulu struktur, kita rubah dulu jadi indeks di ID pasien, terus di ID obat juga kita rubah jadi indeks, kita klik OK lagi. Nah, lalu ke tugas 2 kita bikin relasinya nih. Kita bikin save page dulu dengan page 1 ya, kita namain aja page 1. Lalu kita buat relationship-nya, kita klik, kita ke ID obat, lalu sambungkan ke transaksi obat dan ID obat. Nah, intinya sama ya seperti di tugas 2. Reset, kita klik OK. Lalu kita buat lagi relasinya. Dari ID pasien ke transaksi obat juga ada ID pasien, sama nih file nih, kita kasih reset lagi nih. Lalu kita klik OK. Nah, ini sudah terrelasi ya satu antara lainnya. Lalu di sini kita kembali ke SQL. Kita coba insert into obat. Dan kode obat sini kita tuliskan. Kemudian mau dipin ya sesuai yang ada di buku panduan atau modul praktek tugas 3. Ini kita isi 0001. Dan terakhir harganya kita isikan. Dan stoknya 150. Nah, kita coba go. Nah, kita cek sekarang nih di obat. Oh, ternyata sudah masuk di sini ya. Almodipin. Almodipin harga 25.000, stoknya 150. Lalu kita ke trigger. Kita create new trigger. Lalu di sini kita ketikkan nih nama triggernya, misalnya transaksi obat. Nah, di sini kita pilih transaksi obat ya. Ini kita pilih after, eventnya tetap insert ya. Nah, di sini kita akan coba tuliskan dulu codingnya untuk update. Nah, ini sudah diklikkan ya. Kita klik go. Lalu kita coba lihat lagi di tabel transaksi obat. Kita klik saja oke. Nah, di sini sudah masuk ternyata nih transaksi obat yang tadi. Nah, kita coba masuk ke SQL, kita insert. Nah, ini misalnya kita ganti. Jadi 125.000. Titik koma jangan lupa langsung go. Sini sudah berhasil. Boleh dilihat ya, kita sudah mencoba membuat satu data dengan jumlah obat 5 buah dengan harga 125.000. Kita lihat di tabel obat ini. Nah, di sini stoknya akan berkurang menjadi 145 yang tadinya 150. Oke, sekian tugas 3 yang saya kerjakan hari ini. Sampai trigger saja yang saya bisa lakukan. Karena untuk mencapai replikasi perangkat saya kurang memadai dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.